Aku lari sekuat tenaga, walaupun badan udah benar-benar capek. 10 menit aku lari. Lagi-lagi aku nemuin rombongan tersebut. Kali ini mereka berdiri dan menghadap ke arahku. Di situ aku benar-benar gak ngerti harus ngapain. Akhirnya aku putusin untuk melangkah maju. Yang penting coba dulu. Mulutku gak berhenti terus membaca doa. Hati deg-degan gak karuan. Badan udah lemes, bingung mau ngapain. Aku coba maju selangkah demi selangkah. Ketika aku hampir mendekati rombongan tersebut, mereka seketika hilang. Akhirnya lega banget. Aku langsung lari gaspol. Gak peduli licin, yang penting cepet ketemu teman-teman. Hingga selang setengah jam kemudian, aku ketemu Rama dan Ahmad. Aku seneng bukan main. Aku minta istirahat karena bukan badan doang yang capek. Mereka berdua cuma bertanya-tanya ada apa dan kenapa aku ada di belakang. Padahal mereka berdua ngeliat aku di depan mereka. Lalu tadi siapa? Aku perlahan jelasin kalau pas hujan mulai deres, aku terpisah. Sedangkan penjelasan dari mereka kalau aku ada di depan mereka persis. Ya udah, karena saat itu udah hampir gelap, kami mulai pakai headlamp. Tidak berselang lama kami bertemu dengan Agi, Fajri, dan Huda. Hujan pun mulai reda. Karena jarak pandang yang minim, kami berjalan beriringan menuju pos kandang badak. 10 menit berselang, kami akhirnya sampai di Tanjakan Setan. Tanjakan ikonik di jalur Cibodas. Untuk turun pun terlihat susah dan curam. Ditambah kondisi malam, benar-benar nyiksa. Kami turun menggunakan webbing yang telah disediakan. Perlahan-lahan memastikan pijakan dan kami berhasil sampai bawah. Kami terus berjalan menyusuri gelapnya hutan. Tidak ada yang banyak bicara. Kami semua merasa lelah. Hingga akhirnya keheningan tersebut pecah. Tiba-tiba dari arah hutan sebelah kanan terdengar jeritan bayi, disusul dengan suara merintih dari arah yang sama. Mendengar suara tersebut, kami saling berpegangan tangan. Doa terus diucapkan. Suara tersebut seperti mengikuti kemana arah langkah kami. 15 menit kemudian, suara tersebut hilang. Dan kami sampai di percabangan Puncak Pangrango dan Puncak Gede. Akhirnya, sebentar lagi sampai. 5 menit kemudian, kami sampai di pos kandang badak. Tidak begitu banyak yang mendirikan tenda. Mungkin kurang dari 8 tenda. Kami pun bergegas mendirikan tenda di dekat sumber air. Tujuannya agar gampang untuk sekedar ngambil atau menggunakan air. Kami berbagi tugas. Ada yang ngambil air, mendirikan flysheet, dan mendirikan tenda. Tak butuh waktu lama. 2 tenda berdiri kokoh. Kami bergiliran masuk untuk berganti baju dan membereskan isi tenda. Sambil menunggu giliran, aku cuci kaki dan seluruh badan yang kotor di sumber air. Rasanya dingin sekali, seperti air es. Ketika selesai dan melangkah balik ke tenda, di belakangku tiba-tiba ada suara ketawa kecil. Merasa janggal. Aku langsung lari masuk ke dalam tenda, lalu ganti baju. Setelah ganti baju, aku minta temenin Rama untuk membuat tali jemuran. Kebetulan beberapa baju kami kotor dan sedikit basah. Aku pasang tali jemuran di bawah flysheet agar kalaupun nanti hujan masih bisa terlindungi. Tali pun berhasil aku pasang. Baju yang kotor dan basah aku jemur. Begitupun dengan Rama. Setelah semua beres, baru aku masuk tenda.
Rama tiba-tiba bilang, "Kalau nanti malam ada apa-apa lagi, langsung bangunin gue ya." Perasaan udah mulai gak enak. Aku iyain aja, lalu masuk ke tenda. Dengan sisa logistik yang masih ada, kami memasak. Ahmad mulai merasakan sakit lagi di kakinya. Aku pun menyuruhnya untuk minum obat pereda nyeri. Akhirnya kami merasakan suasana tenang kembali. Jam 8, kami makan dan ngobrol-ngobrol santai. Tak lama hujan pun turun lumayan cukup deras. Terdengar suara rombongan pendaki yang baru sampai dan mendirikan tenda. Aku usahakan jangan sampai tidur terlalu larut, karena besok pagi kami harus bangun jam 4 pagi untuk summit ke puncak Pangrango. Setelah ngobrol ngalor ngidul, kami memutuskan untuk tidur. Saat itu jam 10 malam. Formasi tenda masih sama, dan aku tidur di tengah. Lampu tenda dimatikan. Lalu kami tidur. Aku berkali-kali terbangun karena hujan deras di luar tenda. Syukurlah gak ada hal-hal aneh yang aku rasakan. Aku tertidur lagi. Sekitar jam 2, aku lagi-lagi terbangun karena haus. Aku duduk, minum, lalu tiduran, mencoba untuk tidur. Ketika seperti hampir setengah tidur, tiba-tiba seluruh badanku dingin bukan main. Disusul pusing yang berat. Aku coba tetap merem, hingga kemudian kakiku terasa kram, gak bisa digerakin sama sekali. Digeser sedikit aja sakitnya bukan main. Rasanya seperti patah. Karena gak kuat, aku buka mata dan ternyata ada sosok perempuan duduk di atas kaki. Benar-benar ngedudukin kakiku. Mulut terasa dilakban. Gak bisa teriak sama sekali. Tangannya seperti meraba-raba tubuhku. Kukunya panjang, wajahnya berlumuran darah. Matanya melotot ke arahku. Aku mencoba gerak-gerakin badan, tapi gak bisa. Teman-temanku yang lain masih tidur. Gak keganggu sama sekali. Sosok tersebut masih duduk di atasku. Aku benar-benar ketakutan. Kaki terasa patah. Sakit banget kalau digerakin. Aku cuma bisa meremelek berulang-ulang memastikan sosok tersebut masih ada atau enggak. Hingga akhirnya kakiku tiba-tiba bisa digerakin seperti semula. Aku mencoba buka mata sedikit-sedikit dan ternyata sosok tersebut hilang. Sementara ini aman. Akhirnya aku coba merem lagi. Kaki udah mulai berasa normal. Tapi aku benar-benar nyium bau kemenyan bercampur bau busuk di dekat kepalaku persis. Aku pun kembali sedikit panik, tapi tetap berpikir positif. Aku pun memberanikan diri untuk ngecek apa yang ada di luar. Aku gak tega membangunkan teman-teman yang lain. Terlihat dari raut wajah mereka yang tampak sangat kelelahan. Ketika aku membuka resleting pintu tenda, di kiri atau di kanan tidak ada hal apapun yang mencurigakan. Bau tersebut pun hilang. Melihat nesting yang berantakan, aku pun sedikit keluar tenda untuk membereskannya. Saat sudah selesai dan ketika aku merangkak masuk, tiba-tiba bau tersebut tercium lagi persis di belakangku, disertai dengan bisikan suara. Aku spontan balik badan. Lalu tiba-tiba di depan mukaku ada sosok perempuan yang tadi duduk di atas kakiku, hadap-hadapan muka. Aku teriak sekencang-kencangnya. Rama dan Fajri bangun. Gak tahu kenapa mereka berdua langsung meluk aku. Mereka nyuruh aku baca istighfar terus.
Selepas itu, entah kenapa aku gak bisa ngomong apa-apa. Masuk ke tenda pun setengah digotong mereka. Aku disuruh minum. Aku cuma ketawa kecil ngeliat mereka berdua. Aku lihat jam, ternyata udah hampir jam 4. Huda dan Agi juga terbangun. Kami masak dan bersiap untuk summit. Kemudian Ahmad bangun. Kami bergiliran beberes dan siap-siap. Logistik, kompor, dan gas kumasukkan ke dalam tas. Setelah itu kami makan. Sekitar 4:30, kami pun bersiap berangkat summit. Beberapa rombongan pendaki lain ada yang sudah duluan. Tapi kami gak tahu mereka summit ke Pangrango atau Gede. Semuanya menggunakan senter dan headlamp. Trek kali ini dibilang cukup sulit. Kurang lebih 4-5 jam baru sampai puncak. Aku memastikan keadaan kaki Ahmad. Katanya oke. Ya sudah, kami berjalan tipis beriringan. Aku tetap di belakang. 5 menit kemudian, kami sampai di percabangan antara Puncak Gede dan Puncak Pangrango. Kami pun ambil kanan. Trek lumayan landai dan belum terlalu curam. Suasana gelap. Belum sampai 10 menit dari percabangan, Ahmad tiba-tiba mengeluh kesakitan. Kakinya terasa perih. Karena tidak ingin terlalu memaksakan, Ahmad mau untuk kembali ke tenda. Aku dan Rama pergi mengantarkannya. Setelah sampai di percabangan, Ahmad meminta untuk turun sendiri. Karena kami rasa memang dekat, kami mengiyakan. Aku dan Rama berlari menuju Fajri dan yang lainnya untuk melanjutkan pendakian menuju Puncak Pangrango. Selama pendakian menuju puncak, aku gak ngerasa hal ganjil apapun. Mungkin sebatas sekilas mata atau semak-semak aku anggap biasa. Kami terus berjalan dan bertemu rombongan pendaki yang lain. Kami saling sapa dan pamit untuk mendahului mereka. Tak terasa mentari datang. Sudah hampir 2 jam kami berjalan, namun belum ada tanda-tanda puncak sudah dekat. Trek yang lumayan curam membuat kami harus banyak berhenti karena lelah. Sekitar jam 7, aku bertemu dengan seorang pendaki yang turun. Aku tanya, apakah puncak masih jauh? Dia pun menjawab, kalau kami belum setengahnya sama sekali. Mendengar hal tersebut, kami pun cuma tertawa kelelahan. Agi pun ternyata sudah jalan terlebih dahulu, jauh meninggalkan kami. Demi mengejar waktu, kami bergegas naik lagi. Singkat cerita, setelah 3 jam kemudian, kami sampai di Puncak Pangrango. Agi pun nampak duduk dan ngobrol dengan pendaki lain. Kami istirahat dan berfoto-foto sebentar. Tujuan kami selain puncak yaitu alun-alun Mandalawangi. Hanya butuh 5 menit turun dari puncak. Kami sampai di alun-alun Mandalawangi. Konon, Suhokgi, aktivis era tahun 60-an, sering menghabiskan waktunya di sini. Kami mencari tempat yang teduh untuk makan dan memasak air. Aku dan Rama turun ke arah tebing mencari sumber air. Selesai mengambil air, kami menyempatkan untuk mengambil beberapa gambar untuk kenang-kenangan. Mandalawangi memang tidak seluas Surya Kencana, namun Mandalawangi terkesan lebih tenang dan sunyi, cocok untuk dijadikan tempat merenung. Waktu tak terasa menunjukkan pukul 12 siang. Kami memutuskan untuk turun. Lagi pula Ahmad sendirian di tenda. Setelah beres, kami berjalan naik ke arah Puncak Pangrango, kemudian langsung turun menuju Kandang Badak. Hanya 2 jam perjalanan turun kami pun sampai di tenda. Ahmad pun terlihat duduk dan memasak air sesampainya kami di tenda. Kakinya pun sudah lumayan membaik. Kami langsung memasak, menghabiskan logistik yang tersisa. Kami bergantian mengemas barang-barang yang ada di dalam tenda. Selesai memasak dan makan,
Kami pun bergegas merapikan tenda. Langit tampak mulai mendung. Sesegera mungkin kami harus turun sebelum hujan mengguyur. Akhirnya sekitar jam 4 lewat, kami turun menuju base camp Cibodas. Estimasi turun sekitar 2-3 jam. Trek relatif landai. 15 menit kami berjalan turun. Hujan pun turun. Tidak terlalu deras. Kami langsung memakai jas hujan. Jalur Cibodas terkenal landainya. Tidak banyak trek yang curam, tapi cenderung lebih lama jarak tempuhnya. Kami terus berjalan. Ternyata kami terpisah jauh. Kali ini aku berdua dengan Fajri berada paling depan. Kami berdua memutuskan untuk menunggu di pos kandang batu. Sesampainya di sana, kami merasakan hawa yang kurang enak. Kami merasa ada langkah kaki yang turun tapi tidak kunjung sampai. Awalnya aku kira Rama dan yang lainnya. Ternyata gak ada siapa-siapa. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju shelter air panas yang berada di bawahnya. Tak sampai 5 menit, kami tiba di shelter tersebut. Kami menunggu lagi Rama dan yang lainnya. Namun suara langkah tersebut masih terdengar. Di tengah suara gerimis hujan, langkah tersebut terdengar cukup nyaring. Setelah diskusi dengan Fajri, aku putuskan untuk terus menunggu. Dari shelter air panas menuju pos Batu Kukus 3, kami harus melewati jembatan di atas air panas yang hanya dibatasi dengan seutas tali webbing. Jika tergelincir, otomatis kami akan tercebur ke dalam jurang berisi air panas. Aku berada di depan, berjalan perlahan menapaki batu-batu. Tiba-tiba, Fajri menyuruhku untuk berjalan lebih cepat. Dia tampak sedikit gelisah. Aku iakan saja. Kami terus berjalan hingga sampai di pos Batu Kukus 3. Hujan masih turun cukup deras. Tapi setelah dipikir-pikir, kami memutuskan untuk terus berjalan hingga pos 1 sebelum base camp. Kami berdua terus berjalan, melewati pos Batu Kukus 2 dan 1, kemudian Rawa Denok 2 dan Rawa Denok 1. Sekitar setengah 6, kami pun tiba di pos Rawa Panyancangan, persimpangan menuju air terjun Ciberum dan base camp. Kami istirahat sebentar, minum, dan rebahan di pos. Setengah jam kami menunggu, Rama dan yang lainnya masih belum datang. Padahal kami jalan tidak terlalu cepat. Setelah diskusi dengan Fajri, kami memutuskan untuk berjalan lagi menuju pos Telaga Biru. Perjalanan menuju Telaga Biru menyusuri jembatan kayu yang ditunjang dengan beton coran. Tak sedikit beton tersebut bolong. Karena gelap, kami berdua menggunakan headlamp untuk menerangi jalan. Kami jalan perlahan, menghindari jalan yang berlobang. Dalam perjalanan menuju telaga, terdengar suara aliran air cukup deras. Awalnya kiri kanan, seperti rawa, kemudian berubah menjadi hutan yang lebat. Sambil ngobrol, kami terus berjalan maju. Ketika masuk ke hutan, Fajri meminta kami untuk jalan sejajar. Aku mengiyakan. Lalu, sekitar 5 menit kami berjalan. Tiba-tiba, ada sesuatu yang muncul dari balik pohon yang ada di belakang kami. Awalnya aku kira dahan pohon yang jatuh. Namun, lama-lama, sesuatu yang seperti dahan tersebut berdiri, membalikkan badan, dan meloncat-loncat. Itu pocong. Kami lari sekencang-kencangnya. Hingga akhirnya, sampai juga di ujung jembatan kayu. Aku cek ke belakang, sosok tersebut masih ada. Aku yang awalnya mau istirahat karena ngos-ngosan, mengurungkan diri dan mengajak Fajri untuk segera lari lagi. Tidak lama kami pun sampai di telaga. Ada sebuah shelter dan nampaknya ada bapak-bapak sedang duduk. Sepertinya warga sekitar. Kami pun menyapa dan dia memberikan senyuman. Kami duduk berjarak 10 meteran dengan bapak itu.
Dia hanya duduk dan termenung. Aku menawarkan rokok. Dia hanya diam saja. Akhirnya dia pun bertanya, "Dari mana, Nak?" Aku menjawab, "Abis naik ke Pangrango, Pak." Dia pun tertawa. Aku juga salting. Lalu dia tiba-tiba nanya pertanyaan yang aneh. "Kalian ketemu pocong gak di jembatan itu?" Lah, aku saling bertatapan muka dengan Fajri. Aku jawab aja, "Enggak, Pak." Kemudian bapak itu memastikan lagi, "Yakin?" Aku pun menjawab, "Iya, Pak, aman." Lalu bapak tersebut tertawa lagi. Kali ini sedikit keras. Aku merasa mulai gak beres. Aku kodein Fajri untuk memakai kembali tasnya. Tiba-tiba bapak tersebut terdiam. Kemudian mata bapak tersebut berubah menjadi merah dan muncul bau busuk. Kami kaget. Lalu kami ancang-ancang lari. Bapak tersebut lalu teriak, "Yang kejar kalian di jembatan itu saya." Kami makin panik. Trek bebatuan yang lumayan basah kami terabas. Tak jarang kami berdua jatuh. Gak peduli apa yang ada di belakang, kami terus berjalan dengan cepat. Kami berdua menguatkan satu sama lain. Setengah jam kemudian, akhirnya kami sampai di base camp. Rasanya lega banget. Kami istirahat di depan ruang base camp. Raut wajah Fajri yang terlihat tegang kini berubah agak sedikit tenang. Kami berdua tertawa terbahak-bahak. Konyol sekali. Sambil menunggu Rama dan yang lainnya, kami pergi ke warung untuk memesan makan. Kemudian Fajri bercerita, mengapa ketika di jembatan setelah shelter air panas ia meminta aku untuk melangkah lebih cepat. Ternyata Fajri merasa kalau pundaknya ditepuk. Kemudian ketika menoleh ke belakang, ia melihat sosok perempuan samar-samar. Setelah sampai di jembatan kayu pun, sebenarnya dia sudah melihat bayangan pocong tersebut. Namun karena merasa ragu, ia mencoba untuk cuek. Makanya ia meminta aku untuk jalan sejajar. Bahkan ketika kami sampai di telaga, Fajri udah curiga terhadap bapak-bapak tersebut. Karena sebenarnya ketika kita baru duduk, ia mencium bau menyan yang sangat mencolok dari bapak-bapak tersebut. Dia pun gak mengerti kenapa aku seberani itu ngajak ngobrol. Kami hanya bisa tertawa. Pengalaman yang menegangkan. 1 jam kemudian, sekitar jam 8, Rama dan yang lainnya datang. Aku tanya, aman apa enggak? Ternyata mereka juga sama ngalami hal aneh, tapi gak se-ekstrim aku dan Fajri. Rama menuturkan kalau sepanjang jalan mereka diikuti oleh makhluk yang badannya tinggi besar. Makhluk tersebut mulai mengikuti dari shelter air panas hingga pertigaan air terjun. Rama pun sempat melihat bayangan samar putih saat melewati jembatan kayu, namun tidak menunjukkan sosoknya. Ahmad pun kemudian nimbrung bercerita. Ketika ia turun sendiri, ternyata ada orang yang menuntun dia sampai mendekati tenda. Ketika Ahmad ingin mengucapkan terima kasih, orang tersebut melayang di udara. Ahmad ketakutan, hingga dia pun masuk ke tenda orang lain. Pura-pura ngobrol, untung saja ada anggota dari rombongan pendaki lain yang tidak ikut muncak, sehingga ada yang menemani Ahmad. Mengingat tenda, Fajri kemudian bercerita mengapa dia dan Rama memelukku ketika kejadian malam kedua di pos kandang badak. Sebenarnya Fajri melihat sosok perempuan duduk di atas kakiku. Menurutnya sosok tersebut seperti ingin membawaku ikut dengan sosok perempuan tersebut. Namun saking takut melihat sosok tersebut, Fajri memilih pura-pura tidur. Hingga pada saat sosok tersebut hilang, Fajri akhirnya bisa bernafas lega dan kemudian melanjutkan tidurnya. Fajri pun mencium bau busuk
dan dia kesal kenapa aku malah nekat keluar. Ketika aku teriak, dia pun langsung membangunkan Rama dan memelukku. Rama yang bilang untuk meluk dan gotong aku masuk ke dalam tenda. Katanya aku seperti ditarik oleh sosok tersebut. Lain halnya dengan Huda dan Agi. Mereka berdua merasakan gangguan ketika berada di dalam tenda. Pada malam pertama dan kedua, mereka berdua sebenarnya gak bisa tidur pulas. Mereka mendengar bisikan-bisikan dan seperti ada yang memainkan outer tenda mereka. Mendengar cerita satu sama lain, kita hanya bisa tertawa dan mengambil hikmahnya. Kekompakan kelompok memang diperlukan ketika ada berbagai macam bahaya. Selesai makan dan beberes, sekitar jam 10 malam, angkutan desa datang untuk mengantarkan kami kembali menuju rumah Ahmad. Lalu kurang dari jam 12, kami pun sampai. Aku bergegas langsung mandi dan bebersih. Badan lengket-lengket. Hampir 4 hari belum mandi. Setelah itu, kami membeli makanan untuk kami santap sebelum tidur. Keesokan harinya, kami berenam memutuskan untuk pulang. Agi, Huda, dan Rama pulang ke Sukabumi. Sedangkan aku, Ahmad, dan Fajri kembali ke Bandung. Pendakian edisi Gede Pangrango sukses dan meninggalkan berbagai cerita menarik. Seperti yang telah aku tulis di awal, utas ini bertujuan sebagai pengingat untuk kita semua agar selalu hati-hati dan selalu menjaga etika dimanapun kita berada. Kegiatan di luar ruangan mempunyai beragam situasi yang tidak dapat kita prediksi sebelumnya. Kerjasama tim dan komunikasi antar anggota menjadi penting karena menopang beragam masalah yang akan datang nantinya. Saling menenangkan, berpikiran jernih, dan menguatkan mental satu sama lain merupakan kunci dalam kesuksesan suatu kegiatan. Semoga utas ini dapat bermanfaat dan menghibur. Semoga di tengah wabah pandemi ini kita senantiasa diberikan segala hal yang baik olehnya. Kisah pendakian Gunung Gede Pangrango tamat.